Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep ekonomi kreatif, peluang dan tantangan dalam pembangunan di Indonesia, peneliti Basuki Antariksa. Hingga saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki institusi pemerintahan di tingkat pusat dengan nomenklatur ekonomi kreatif. Dengan demikian, menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah di Indonesia dalam mendefinisikan dan menerjemahkan kedua istilah antara industri kreatif dengan ekonomi kreatif. Tulisan ini disusun untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif, khususnya bagi pembuat kebijakan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa terdapat landasan filosofis dan sejarah perkembangan konsep ekonomi kreatif yang dapat ditinjau dari 4 aspek antara lain sebagai berikut. A. Ditinjau dari aspek peristilahan. Menurut Chris Bilton, maka kata kreativitas dapat mengandung dua arti. Yang pertama adalah sesuatu yang baru atau berbeda, dan kedua merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi publik. B. Ditinjau dari aspek sejarah. Istilah industri kreatif muncul pertama kali pada tahun 1990-an di Australia. Namun, istilah tersebut menjadi lebih dikenal luas ketika dikembangkan oleh pemerintahan Inggris. Adapun landasan pemikiran di negara maju mengapa industri kreatif dilahirkan, karena adanya globalisasi di bidang ekonomi dan adanya peningkatan pengangguran. Maka, untuk mengatasi persoalan tersebut, dikembangkanlah aktivitas ekonomi yang ringan agar dapat menghasilkan keuntungan besar, namun secara politis dapat diterima. C. Ditinjau dari aspek definisi melalui Department of Media, Culture and Sport, memberikan penjelasan bahwa industri kreatif adalah kegiatan yang bersumber pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, serta potensi untuk kekayaan dan penciptaan pekerjaan melalui pembangkitan dan eksploitasi kekayaan intelektual. Sedangkan ekonomi kreatif menurut diktum pertama Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009, ekonomi kreatif adalah kegiatan yang berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis. D. Ditinjau dari aspek akademis. Studi mengenai industri kreatif dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu aspek budaya, aspek hak cipta, dan aspek kreativitas. Namun, jika dikaitkan dengan kondisi aktual Indonesia, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut. Satu, ditinjau dari aspek budaya. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya mengalami proses perpindahan dari setiap tahap pembangunan. 2. Ditinjau dari kearifan lokal masyarakat. Adanya karakter ciptaan tradisional masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan sulit untuk dibatasi. 3. Diperlukan kebijakan pemerintah yang bersifat komprehensif dan terintegritas dalam rangka memelihara sumber daya manusia kreatif sehingga mereka bersedia untuk tetap tinggal dan berkarya di Indonesia. Berdasarkan teori dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa industri kreatif dan ekonomi kreatif adalah nama lain dari upaya peningkatan kualitas perlindungan HKI. Dapat diduga bahwa keduanya kemungkinan muncul untuk mengurangi kesan dan paham kapitalisme yang dikandung oleh istilah HKI. Terlepas dari kemungkinan adanya persoalan yang bersifat politis, ada dua aspek yang menjadi pusat perhatian. Satu, dengan adanya ciptaan yang baru dan kepemilikan bersifat individual berdasarkan jenis-jenis HKI. Dua, dalam kaitannya ciptaan konteks
tradisional perlu upaya untuk membentuk hukum yang melindungi. Nah, demikianlah hasil review jurnal yang dapat Indah sampaikan. Lebih dan kurang Indah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.